Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ba'atha alaina rasulan hadiyan fi dinih. Jahada haqqa zihati maradati min rabbir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min nari jahim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana ila tariqil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzan nabiyil karim wa rasuli wa sayyidil amin zil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi yatakhabbat nufusahum wa takhaddat qulubuhum wa kanus sadati mansurin. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah rahimakumullah yang mulia, syukur kita lewat aturan Allah kita masih dapat mengisi sisa-sisa hidup dan kehidupan kita dalam rangka melaksanakan wahyu lewat aktivitas kehidupan yang apapun yang biasa kita lakukan. Harapan kita, jemaah rahimakumullah yang mulia, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, banyak atau sedikit pun orang yang melakukan sesuatu kegiatan, manakala itu dalam rangka melaksanakan wahyu, yakinlah akan ada perubahan sikap dan tingkah laku kita masing-masing. Di tengah kita berkeluarga, bermasyarakat, berjamaah, sampai berbangsa dan bernegara. Seiring dengan itu, jemaah rahimakumullah yang mulia, mari senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah. Berselawat dalam makna menghubungkan diri kepada sunnah Rasulullah agar hidup dan kehidupan kita masing-masing ditata dan diatur sesuai ketentuan sunnah tersebut untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang sangat-sangat kita dambakan. Kebahagiaan hidup di dunia hari ini, terlebih lagi kebahagiaan hidup yang akan datang di akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah yang mulia, sikap hidup seseorang akan ditentukan prinsip kehidupan yang mendasari kehidupannya dan apa yang menjadi dasar kehidupannya. Seseorang yang dasar kehidupannya telah dimotivasi dengan kehidupan materi, akan kita lihat sikap tingkah laku hidupnya akan selalu mewujudkan kehidupan materi. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ketika kalbu mereka telah dihiasi dengan nilai-nilai materi, akibat keadaan itu mereka akan menjadi engkar di tengah kehidupannya. Jelas akan kelihatan, mau bergaul iya, tapi ukurannya ukuran materi. Kalau memang selevel iya, mau melakukan sesuatu iya, ukurannya ukuran materi. Iya, saya mau melakukan kalau memang ukurannya materi. Dan semua pokoknya ukurannya ukuran materi, sampai bagaimana cara mendapatkan kehidupan itu digunakan dengan prinsip materi. Lantas kalau kita tanya jemaah rahimakumullah yang mulia, apakah semua aktivitas kehidupan ini yang kita lakukan sejak kita bangun tadi sampai tidur kembali ukurannya ukuran materi? Bagaimana kedatangan kita hari ini ke tempat ini? Materi apa yang akan kita dapatkan setelah kita pulang dari sini? Jawabannya belum semua kegiatan itu di ukuran materi. Tapi secara jujur masih ada orang-orang yang orientasi kehidupannya orientasi materi. Lantas bagaimana dengan sikap hidup kita jemaah rahimakumullah yang mulia? Yang pasti prinsip kehidupan kita adalah didasari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan sekedar ikrar, tapi pernyataan sikap. Kalau ikrar, aku bersaksi. Tapi pernyataan sikap,
Aku nyatakan sikap diri kami bahwa tiada aturan yang kami ikut dalam kehidupan ini selain aturan Allah. Itu sikap hidup dan pernyataan sikap. Dan kami nyatakan pernyataan sikap kami bahwa kami melaksanakan aturan Allah bukan menurut kemauan kami, bukan menurut hawa nafsu kami, tapi bagaimana yang digambarkan oleh Rasul kami Muhammad. Kalau memang pernyataan sikap ini jemaah rahimakumullah yang mulia melembaga kepada diri masing-masing diri muslim, akan jelas dalam sikap hidupnya. Pertama, tidak akan menggantungkan apa-apa kecuali kepada aturan Allah. Dan dia akan melakukan apa-apa di tengah kehidupan ini dengan ikut aturan. Dan kemudian apapun dia harapannya tentang keluarganya, kehidupannya, tetap digunakan dengan nilai prinsip aturan wahyu. Kalau memang ini jemaah rahimakumullah yang mulia yang terwujud di tengah masing-masing individu muslim itu, ulaika wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka ini akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan. Secara jujur, jemaah rahimakumullah yang mulia, kita ingin mencapai kebahagiaan itu lewat apa yang kita lakukan. Di tengah kehidupan kita, kita ingin untuk dicintai Allah. Tapi kadang-kadang ada yang jarang kita lakukan. Kadang-kadang apa yang dicintai Allah jarang kita lakukan. Dan di sisi lain, kita juga semua tidak mau untuk dibenci Allah. Tapi cara tak sadar jemaah rahimakumullah yang mulia, ada sering tindakan-tindakan kita yang mengundang murkanya Allah, yang melanggar aturan-aturan Allah. Kalau memang ini demikian jemaah rahimakumullah yang mulia, ternyata kehidupan kita ini semakin jauh. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah yang mulia, apapun alasannya, kita ingin untuk dicintai Allah. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lihat beberapa kelompok-kelompok golongan yang dicintai Allah. Pertama, ayuhibbus syaqa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang peka terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud silahkan dari yang paling kecil, apakah lingkungan masyarakat, bernegara, sampai berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ketika ada masalah-masalah yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita melihat ini peka terhadap kehidupan sosial lainnya, akan jelas tindakan kita. Kita cepat mengambil tindakan, diminta atau tidak lewat apa yang kita miliki. Alhamdulillah kita punya kelebihan harta, jabatan, diminta atau tidak, ketika ada kepekaan sosial ini kita akan terus untuk memberikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah yang mulia, maka Rasul ingatkan, irhamuna yarham alal ard. Kasihanilah orang-orang yang ada di permukaan bumi ini. Yarhamhum man fis sama. Dan kita-kita ini akan pasti dicintai apa makhluk yang ada di langit sana. Sejalan dengan itu jemaah rahimakumullah yang mulia, ternyata untuk mencintai makhluk di bumi ini banyak yang bisa kita lakukan lewat posisi kita masing-masing. Tidak tergantung status sosial, tidak tergantung jabatan, tidak tergantung pangkat, asal kita mau. Semua kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan memang itu prinsip kehidupan kita jemaah rahimakumullah yang mulia. Khairun nas ma'amfa'ulin nas. Orang yang paling baik di tengah perjalanan kehidupannya, manakala dia memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah yang mulia, sejalan dengan perkembangan kehidupan hari ini, tekanan ekonomi yang sudah semakin meningkat, dan kemudian gaya hidup seseorang yang sudah semakin tinggi, ternyata secara jujur kita lihat pergeseran akan kepekaan sosial ini kita rasakan di tengah masyarakat. Lihatlah jemaah rahimakumullah yang mulia, secara kecil yang kita lihat. Ketika ada kecelakaan di tengah jalan, ramai-ramai orang melihat. Dari sekian orang banyak melihat itu, berapa orang yang berani menolongnya? Kenapa? Karena ada memang terkait dengan tersebut dan lain sebagainya. Kenapa? Kepekaan kita terhadap orang lain sudah semakin menipis. Padahal jemaah rahimakumullah yang mulia, dengan kepekaan sosial ini kita dituntut di dalam kehidupan apapun untuk menjadi kita bermanfaat kepada orang lain. Melihat kondisi itu jemaah rahimakumullah yang mulia, beruntunglah dan berbahagialah orang-orang yang punya kekuasaan ketika mampu menyayangi orang-orang yang lemah dan membimbingnya. Berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang kaya yang mampu menyayangi dan memberikan jalan solusi kepada saudara-saudara yang kita yang miskin.
Dan berbahagialah, alangkah indahnya kehidupan ini manakala orang-orang yang berilmu memberikan nilai manfaat kepada orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan keadaan ini akan memberikan keberuntungan di tengah dimanapun dia berada. Tapi sebaiknya jemaah rahmatullah yang mulia, ketika ada orang yang kuat kemudian menzolimi dan menyakiti orang-orang yang lemah, dan di sisi lain ada orang-orang yang punya harta kekayaan tapi menyakiti dan menyantap orang-orang miskin, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan membodoh-bodohi orang yang awam. Akibat dari ini akan kita dapatlah kecelakaan-kecelakaan yang mungkin kita sadari atau tidak. Duribat alaihimud dhillatu ainama thuqifu. Sesungguhnya kehinaan dan kenistaan akan kita dapatkan kecuali mengumumkan diri dengan aturan Allah dan kemudian dipraktekkan, dimanifestasikan di tengah-tengah kehidupan bermanusia, berbudaya dan sosial. Kalau begitu jemaah rahimakumullah yang mulia, ternyata nilai kehidupan seseorang bukan ditentukan apa yang ada pada dirinya, tapi sejauh mana dia memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk bisa bermanfaat ini jemaah rahimakumullah yang mulia, tak lain tak bukan salah satu jalannya, mari kita peka terhadap kehidupan sosial dan kemudian bagaimana menumbuhkan sikap kebersamaan di tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Kedua, jemaah rahimakumullah yang mulia, yang menjadi kelompok yang dicintai Allah itu adalah orang yang selalu bersedekah mengikut aturan Allah. Ketika ada orang yang kaya, dia mensedekahkan hartanya, Allah sangat cintai itu. Tapi ketika ada orang yang pas-pasan dan kemudian dia mensedekahkan hartanya, ini Allah sangat lebih cintai itu. Uhibbu fakirun sakiyun sa'a. Allah mencintai orang lebih fakir dan untuk dicintai. Sebagai contoh jemaah rahimakumullah yang mulia, ketika diminta untuk mensedekahkan 5.000 rupiah, orang kaya dengan segala apanya menyumbangkan 5.000 rupiah, dan kemudian orang miskin menyumbangkan 5 rupiah, sama nilainya, sama motivasinya, tapi nilainya akan beda. Kenapa? 5.000 rupiah bagi orang yang kaya itu mungkin gak ada apa-apanya, tapi 5.000 rupiah bagi orang yang miskin mungkin mencarinya jungkir balik, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, dan untuk mendapatkan itu, tapi dengan keikhlasannya dia mampu untuk melaksanakan sedekah sebagaimana digambarkan orang yang punya, nilainya lebih tinggi. Apapun alasannya jemaah rahimakumullah yang mulia, keadaan-keadaan ini apapun yang kita miliki, apakah harta, jabatan dan sebagainya, bagaimana kesemuanya itu untuk menjadi jembatan kita untuk mendekatkan diri kepada aturan Allah. Tapi secara jujur jemaah rahimakumullah yang mulia, banyak hari ini masih kita temukan punya harta iya, jabatan iya, tapi kadang-kadang menjauhkan dari aturan Allah. Padahal harapan kita bagaimana dengan fasilitas yang kita dapatkan tadi, mendekatkan diri dengan aturan Allah. Kita punya harta iya, silakan. Harta itu harus bersama kita nanti di dalam kubur. Cuma caranya jangan harta itu dibawa dalam bentuk fisiknya, tapi kita titipkan harta itu di tempat-tempat fakir miskin, di tempat-tempat panti jompo, di tempat-tempat masjid, di tempat-tempat tahfiz Quran dan lain sebagainya. Insya Allah nanti harta yang kita miliki itu akan bersama kita. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah yang mulia, apapun alasannya, mari kesempatan yang berbahagia itu lewat memberikan yang terbaik yang memberikannya. Lihatlah bagaimana keadaan ini ketika Rasul memberikan yang terbaik. Ketika dia memberikan pakaian kepada sahabatnya, dia akan memberikan pakaian yang lebih cintai dari dia. Dan gambaran ini juga diteruskan kepada sahabat. Abu Bakar waktu itu menyumbangkan dan mensedekahkan seluruh hartanya untuk pengembangan Islam pada saat itu. Lantas Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, apakah yang engkau tinggalkan untuk anak-anak dan keluargamu? Dengan tegas Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya yang ditinggalkan kepada keluarga kami adalah keyakinan dan keimanan yang kami terima dari engkau. Apa itu? Pertama, kami yakin bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Kedua, kami yakin ketika kami menyumbangkan sebahagian apa yang harta kami, seluruhnya atau sebagian, kami yakin itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kemudian kami yakin ketika kami menolong Allah, maka Allah akan menolong kami. In tansurullah yansurkum. Jemaah rahimakumullah yang mulia, kenyataan yang kita lihat hari ini bagaimana? Secara jujur kita lihat ada pembangunan masjid yang terlantar, ada pembangunan pondok pesantren yang terlunta-lunta, ada pembangunan madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya yang nggak selesai. Kenapa?
Apakah umat Islam tidak potensi? Jawabannya umat Islam banyak yang punya potensi. Tapi kadang-kadang dengan mungkin berbagai pengaruh dan lain sebagainya kurang bisa berbuat untuk Islam. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah yang mulia, ternyata inilah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini untuk mendapatkan kecintaan Allah. Berikutnya, jemaah rahimakumullah yang mulia, orang yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa tawaduk dalam kehidupannya. Tawaduk ini seperti digambarkan seperti ilmu padi. Makin berbuah dia akan merunduk. Alhamdulillah kita punya jabatan, alhamdulillah kita punya harta, tapi kesemuanya itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manfaat kepada manusia. Lihatlah jemaah rahimakumullah yang mulia bagaimana waktu perkembangan Islam zaman Rasul. Ketika di kota Makkah diintimidasi, diancam dan lain sebagainya, dikejar-kejar, bahkan sehingga akhirnya Rasul hijrah meninggalkan tanah kelahirannya Makkatul Mukarramah menuju Madinahul Munawwarah. Di tengah-tengah perkembangannya di Madinah, Rasul mampu membentuk Muslim yang madani. Banyak orang-orang yang simpati kepada Rasul. Dan kemudian ketika kembali Rasul ke Makkah, Rasul bisa dilindungi oleh orang-orang Madinah. Tapi ketika Rasul kembali ke Makkah, Rasul tidak pernah mencari siapa yang mendendami dia, siapa yang menyakiti dia. Tapi dia nyatakan, Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang dan tidak ada tumpah darah. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah yang mulia, sejalan dengan keadaan itu menumbuhkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini apapun namanya adalah tidak gratis. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arzuluhum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya kehidupan ini tidak gratis. Nanti mulut-mulut kita akan dikunci dan berkatalah tangan-tangan kita dan menjadi saksilah kaki-kaki kita atas apa yang kita lakukan. Artinya kehidupan ini perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah yang mulia, karena kita sadari atau tidak, yang pasti sama kita yakin kehidupan ini cepat atau lambat akan berakhir. Cuma orangnya hanya salah gantian saja, ada yang cepat ada yang lambat. Dan ini tidak melihat umur, usia dan lain sebagainya. Untuk menata itu, jemaah rahimakumullah yang mulia, marilah kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini, beruntunglah kita ini, Allah masih memberikan kesempatan untuk menata diri kita. Sudah baik, alhamdulillah. Kurang baik, sampai kapan lagi kita belum baik? Sampai Jumat ini kita masih ada kesempatan untuk merombak sikap. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Siapa-siapa mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan sekecil apapun untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain, zakarullah, sadarlah akan aturan Allah. Siapa yang sadar akan aturan Allah dan terjadi kesalahan tadi, fastaghfaru li dzunubihim, akan kelihatan berubah sikap tingkah lakunya. Mudah-mudahan dengan sisa usia kita hari ini, kita menjadi orang yang istiqomah di tengah kehidupan kita. Kita menjadi bermanfaat dimanapun kita berada. Dan kemudian lebih dari itu, kita mendapat kasih sayang Allah dan kita sebagai golongan yang dicintai. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu nasihul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah yang mulia, Al-Quran menginformasikan sesungguhnya manusia dalam kerugian. Lantas kita tanya, apakah semua manusia dalam kerugian? Jawabannya tidak, ada yang beruntung. Siapa yang mereka yang beruntung? Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang beruntung tadi adalah mereka yang beriman
dan beramal soleh, dan amal soleh itu dia manifestasikan, dia wujudkan lewat tingkah lakunya nyata, saling menasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Sejalan dengan itu jemaah rahimakumullah yang mulia, tahun ini adalah tahun politik. Perbedaan tidak ada alasan untuk kita menjadikan berpecah belah, apalagi sampai gontok-gontokan, apalagi sampai menzalimi orang lain. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah yang mulia, apapun alasannya, mari kita tumbuhkan rasa ukhuwah, persatuan dan kesatuan itu, bahwa sesungguhnya persatuan lebih baik dari segala-galanya. Untuk itu, mari kita hilangkan segala konflik di tengah kita, mari kita saling berbaikan, dan jangan saling kita untuk memberikan keburukan-keburukan orang lain. Kita tahu keburukan orang lain, pernahkah kita menyadari bahwa kita masing-masing punya aib? Cuma Allah belum tunjukkan aib itu kepada orang lain. Selama itu belum ditunjukkan kepada orang lain, marilah kita untuk menahan diri. Mudah-mudahan dari keadaan ini, kita orang yang dicintai Allah, kita tumbuh suburkan semangat kita, kebersamaan kita. Kita jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita wujudkan jemaah yang berkasih sayang. Kita jadikan bangsa dan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa anittabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi, jadikan hidup dan kehidupan kami sebagai hamba yang senantiasa berkesadaran hidup akan kebenaran ajaran wahyumu dan sunnah rasulmu. Jadikan kami sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Jadikan sikap tingkah laku hidup kami adalah sikap tingkah laku hidup yang benar sebagai apapun kami, dimanapun kami berada, sampai akhir kehidupan kami kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa dzkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fa'liyutikum wala dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.